Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Mengapa alaihassalam? Ya awalnya memang begitu ya. Pada mula-mulanya jika disebut nama Fatimah dilanjutkan dengan alaihassalam. Begitupun kalau disebut nama Imam Ali alaihissalam, Imam Hasan alaihissalam, Imam Husain alaihissalam. Kenapa begitu? Ya kultur awalnya begitu. Penyebutan keluarga Nabi Ahlul Bait harus dengan alaihissalam kalau laki, kalau perempuan alaihassalam. Itu awal mula sejarahnya. Sampai sekarang menjadi radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Jadi beda ya. Tapi berdasarkan nas sunni sekalipun ya begitulah. Alaihassalam atau alaihissalam. Fatimah ini menjadi ibu dari Imam Mahdi alaihissalam. Keturunan Fatimah disebut oleh Nabi ya. Jadi Fatimah ini menjadi brand dari terah Imam Mahdi. Kalau di zaman sebelumnya yang menjadi brand adalah Israel. Yakub itu Israel. Tapi yang menjadi penentu status Israel itu istri-istri Nabi Yakub alaihissalam. Tapi brandnya Israel. Nah kalau di kemari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang menjadi brand adalah Fatimah, keturunan Fatimah. Fatimah ini sudah menjadi idiom Bani Israel sejak lama itu. Fatimah itu simbol dari tangan yang ada 5 jari kan, tangannya. 5 jari itu pada telapaknya ada mata. Itulah simbol Fatimah. Awalnya dinisbatkan kepada saudari dari Nabi Harun alaihissalam. Jadi Fatimah itu secara biblikal, secara Torah itu sudah menjadi idiom sejak lama. Masalahnya terkenal atau enggak terkenal, diketahui atau tidak diketahui, faktanya ada Fatimah. Nah, Fatimah ini menjadi leluhur dari Imam Mahdi. Disebut Hasan dan Husain, anak Nabi Muhammad. Kemudian Imam Ali sebagai bapaknya menimpali. Ya, Hasan Husain bukan anakku. Gitu. Itu anaknya Nabi Muhammad melalui Fatimah. Ini bicara soal kultur, bukan soal biologi semata ya. Secara kultur itu disinyalir sedang bicara patrilineal, matrilineal. Kalau dalam konteks matrilineal, Hasan Husain itu anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi Hasan Husain anak Ali dalam konteks patrilineal.
Dalam konteks patrilineal itu dalam budaya setempat ya, berlaku patrilineal. Tapi secara senyap di situ keturunan Adnan yang leluhur Rasulullah yang menghasilkan bangsa Quraisy, dan di antara bangsa Quraisy ada klan Hashim yang menonjol ya. Itu memakai patrilineal. Patrilineal itu menjadi kultur di sana. Dan yang menjadi catatan di situ, wanita-wanita Bani Israel suka dengan keturunan Adnan karena keutamaannya, karena ya banyak lah, menonjol gitu. Gimana sih menonjol, prominent, maka mereka tertarik dengan keturunan Adnan. Banyak yang menikah sejak dari kakek buyut Nabi Muhammad setidaknya ya, itu istrinya Bani Israel semua, itu Yahudi semua, itu istrinya Hashim, kemudian istrinya Abdul Muthalib, kemudian istrinya Abdullah, itu Yahudi semua. Itu sebabnya Nabi Muhammad syah statusnya sebagai Yahudi dalam konteks matrilineal. Dalam konteks patrilineal, beliau anak Adnan. Fatimah ini ya, kalau dia nama Fatimah ini di antara seluruh nama Fatimah, termasuk juga ibu dari Imam Ali ya, Fatimah itu Yahudi juga itu. Yang paling menonjol di antara seluruh nama Fatimah ya Fatimah putri Nabi Muhammad itu. Dan ini yang perlu diteliti lagi, Khadijah itu apakah Yahudi juga? Tapi yang jelas dia dari keluarga yang Yahudi ya. Pamannya, sepupunya yang bernama Waraqas bin Naufal itu rabai Yahudi, atau tepatnya rabai Yahudi yang sudah menerima Jesus Christ. Dan itu sepupu ya, jadi disinyalir ya, Khadijah juga Yahudi. Jadi Yahudi itu status dari anak perjanjiannya yang membawa misi. Khadijah, Fatimah, secara matrilineal itu siapa lagi anak dari Fatimah? Kalau Hasan Hussein ya status keyahudiannya jelas karena beribukan Fatimah. Lantas yang lain, yang Zainab itu, nah ini Zainab, pokok anak dari Fatimah yang perempuan itu menurunkan status matrilineal. Dan ini yang tidak banyak diketahui. Kalau orang Malaysia bilang bangsa rahasia gitu. Saya juga mengikuti penelitian orang Malaysia, yaitu tentang bangsa rahasia. Saya masih mengingat namanya Sri Kandi, orang Malaysia. Ia meneliti tentang bangsa Melayu, yaitu juga disebut bangsa Jawa.
Jawa itu bagi orang Timur Tengah ya seluruh Nusantara ya. Sebagaimana Sunda itu seluruh Nusantara. Tetua-tetua Sunda bilang begitu. Sunda itu bukan suku Sunda. Semua Nusantara itu Sunda. Ya, jadi kalau dari jalur patrilineal itu jelas itu ya, menurunkan 12 imam yang dalam masanya masing-masing itu tokoh yang menonjol sendirian itu. Ibaratnya apa ya, maha guru. Kalau profesor itu berguru ke seseorang itu maha gurunya maha guru gitu kan. Profesornya profesor. Imam Ja'far itu kalau beliau tidak mengajari imam-imam yang dikenal imam mazhab ya, 4 mazhab itu tenggelamlah imam mazhab itu, karena keluarga Nabi itu ya diakui sebagai tokoh yang berwibawa di antara seluruh umat manusia gitu kan. Tapi ya tenggelam akhirnya, sang gurunya tenggelam, yang muncul ya murid-muridnya ya. Nah, dari jalur laki-laki itu, kalau Bible menyebut dari keturunan Ismail itu akan muncul bangsa yang besar. Dan di video sebelumnya disebutkan Ismail itu berhijrah ke negeri timur ya. Apakah klop dengan bangsa Indonesia yang menjadi bangsa besar? Lihatlah aja sejarah ya. Bukan untuk sombong, nggak boleh sombongnya. Bangsa besar itu banyak orang memprediksi ya bangsa Indonesia. Kalau pernah disebut masa keemasan Islam, ya betul. Itu ditulang punggungi oleh orang Arab. Ya sebagian orang Arab, tapi ada juga Persia. Tapi gurunya ya guru yang keturunan Nabi. Gurunya itu semua yang manusia-manusia tercerdas adalah keturunan Nabi, Ahlul Bait. Nah, bangsa Indonesia ini memenuhi syarat untuk disebut bangsa yang besar karena Ismail itu hijrah atau pulang kampung ke Nusantara ya. Terus bagaimana dengan jalur matrilineal ya? Fatimah, yaitu bangsa rahasia itu. Orang Malaysia menyebut bangsa rahasia. Jadi kalau dalam tradisi Bani Israel kan ada dua Mesiah ya. Ben Yosef dan Ben Yehuda. Anak Yusuf dan anak Yahuda. Dan dalam tradisi kita juga ada Imam Mahdi, ada putra Maryam ya. Nabi Isa alaihi salam dan Imam Mahdi. Dua juga. Kalau dalam tradisi Jawa ada Satrio Piningit, ada Ratu Adil. Betapapun orang mempersamakan keduanya, tapi istilahnya aja udah beda. Wallahu alam ya. Jadi bangsa rahasia ini yang mencatat yaitu silsilahnya itu dikemanain itu. Adakah peneliti yang sampai mengulik silsilah matrilineal dari Siti Fatimah? Kalau belum ya bangsa rahasia ini benar-benar rahasia yang paling rahasia. Tapi untuk mendeteksi ya perlu ilmu genetika mungkin ya. Tapi begitu Fatimah ini ya
juga nggak populer ya pengetahuan ini, bahwa Fatimah ini jadi kunci di akhir zaman juga, dia menjadi penyelesai juga. Jadi kalau disebut ada penampakan Bunda Maria di Portugal, itu kan disebut Fatimah. Ada yang bilang itu justru Fatimah itulah yang menampakkan diri. Atau Fatimah ya Maria juga gitu. Wallahu a'lam. Tapi begitulah. Bangsa rahsia itu siapa? Ya, enggak tahu lah. Biar waktu akan menjawab. Try this at home.